Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara dan gambar saya. Kali ini saya sedang menggambar wayang kunti ya. Semoga ini tidak menjadi panjang lagi ya. Semoga. Oke, saya lanjut aja. Langsung aja ya. Sebelumnya saya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah komentar, sudah berbagi video dari channel YouTube saya, dan yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Ini Kunti, sekilas profil Kunti ya, saya tidak akan panjang-panjang ya. Kunti adalah anak dari Surasena. Dia adalah dari bangsa Yadawa ya. Dari wangsa Yadu. Dia anak dari Surasena, tapi kemudian dia dititipkan ya, atau diadopsi ya, dijadikan anak angkat oleh Kunti Boja, sepupunya dari Surasena. Karena Kunti Boja seorang raja dan dia tidak memiliki anak. Kunti sendiri punya saudara laki-laki ya, namanya Basudewa. Nanti Basudewa ini akan akan punya anak ya, setelah menikah itu akan melahirkan lagi, punya anak namanya Kresna, Baladewa, Kresna, dan Sumbadra. Sementara nanti Kunti sendiri akan melahirkan anak Karna, Yudhistira, Bima, Arjuna, terus kemudian dapat anak angkat lagi ya dari istri keduanya Pandu, yaitu Nakula dan Sadewa. Jadi antara Kunti sama Kresna itu ya hubungannya adalah ini bibi sama ponakan ya, tante sama ponakan. Sementara Kresna sama Pandawa itu ya sepupu. Nah, singkat cerita begini, waktu muda Kunti itu bernama Prita ya, Pretty, waduh. Mungkin akar bahasanya sama ya, pretty itu ya, manis, cantik gitu ya. Bener gak sih pretty itu sama Prita ya, mungkin akar bahasanya sama. Jadi punya nama kecil Prita waktu masih muda. Dia memiliki mantra pengasihan yang saya tidak akan bisa lepas dari cerita tentang Resi Durwasa yang memberikan mantra itu kepada Kunti, anugerah itu kepada Kunti. Jadi tidak mungkin kalau saya tidak menceritakan sedikit tentang Resi Durwasa, yang dia adalah sangat pemarah ya, seorang ulama seorang pemuka agama yang sangat pemarah, yang konon katanya dia lahir dari kemarahan Siwa. Dia rajin mengutuk ya, rajin marah, tapi dia juga baik sebenarnya, sering memberikan anugerah, dan kutukannya itu langsung kejadian gitu. Saat itu juga banyak yang sudah dikutuknya gitu ya, misalnya Indra gitu, yang waktu itu Durwasa memberikan karangan bunga kepada Indra dan kemudian diambil sama gajahnya Indra, itu namanya siapa, Airawata, dan kemudian dibuang. Saat itu juga dia kutuk Indra, langsung lemah gitu ya, nggak punya kekuatan. Dan masih banyak lagi yang dikutuk oleh Resi Durwasa. Mungkin saya akan punya segmen sendiri untuk menceritakan, menggambar Resi Durwasa. Tidak sekarang karena panjang sekali Resi Durwasa itu, sependek pengetahuan saya ya. Jadi ceritanya antara hubungan Resi Durwasa sama Kunti adalah begini. Resi Durwasa adalah seorang pemuka agama, resi gitu aja deh ya, resi yang pemarah, dan kutukannya menakutkan sehingga dia ditakuti oleh banyak orang, terutama oleh raja-raja. Karena si Resi Durwasa itu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Dia punya sedikit muridnya juga banyak yang nggak kuat sama dia, dan dia akan meminta dilayani ya, minta makan atau apa, itu ya memang sudah seperti itu ya pekerjaannya, dan tidak ada yang berani menolak. Tapi kalau misalnya
melayani itu takut salah, karena kalau begitu salah langsung keluar kutukannya, saat itu juga kena, dan kutukannya nggak tanggung-tanggung gitu. Dewa aja dikutuk, apalagi manusia biasa gitu. Nah, banyak orang yang ngelamar jadi muridnya tapi juga nggak kuat gitu ya. Dan semua orang tahu bahwa Resi Durwasa itu kalau memberikan anugerah nggak kira-kira, anugerahnya luar biasa. Tibalah saatnya si Resi Durwasa ini menemui Kunti Boja ya di kerajaannya. Waktu itu Kunti Boja sudah mengangkat Prita atau Kunti, si Priti ini, sebagai anak angkatnya. Datang ke sana, Kunti Boja getar-getir gitu. Waduh, ini Resi Durwasa kesini gitu. Dia itu kebal hukum gitu ya. Tapi dia sudah sering laporan ke Komnas HAM gitu, tapi tetap nggak mempan. Laporan ke polisi mana nggak mempan gitu. Dia kayaknya punya kekebalan hukum gitu. Apalagi sekarang dia mau mampir ke kerajaan saya gitu. Dia bingung gitu, gimana ini? Waduh, ini harus dilayani, itu harus dijamu dengan baik, kalau enggak nanti salah-salah sedikit dia marah, banting kursi, banting meja, banting aspek, banting rumah, dan banting kata-kata yang sangat gak enak. Itu mengerikan sekali, kutukannya sangat mengerikan. Hingga tiba gitu si Resi Durwasa sampai sana dan dilayani tentu saja oleh Kunti, oleh Prita. Nah, waktu itu namanya masih Prita. Lah ini Prita kasih makan dan sedang dijamu ya, mau ngopi Mbah itu, ya kopi katanya. Kopi datang, mau ngeteh Mbah, ya. Mau balang-baling Mbah, sini. Pokoknya minta apa-apa ditawarin gitu, pokoknya harus seneng gitu. Kalau nggak senang bahaya itu. Dikasih makan, istirahat dulu Mbah, makan, tidur dan seterusnya, dan nginep di sana gitu, nggak cuma sehari itu doang gitu. Dia nginep, itu kayak semacam gini ya, Resi Durwasa itu diciptakan sebagai ujian kepada banyak orang gitu, untuk menjadi baik kepada orang yang kelihatannya pemarah tuh, tapi sebenarnya dia mulia juga gitu, untuk belajar sabar gitu ya. Untuk belajar sabar. Resi Durwasa kayaknya diciptakan untuk langsung gitu ketemu sama orang, diajari untuk bersabar. Nah, datang sana dan nggak tanggung-tanggung si Resi Durwasa ini kalau minta makan itu di jam-jam yang aneh. Kita makan, orang lagi pada sibuk, lagi olahraga, itu tiba-tiba makan gitu. Wah, langsung si Prita datang makan, ya. Dan dia tidak mau dilayani sama pelayan-pelayan istana, itu nggak mau. Dia cuma mau dilayani sama Prita gitu. Mbah gitu, baik Mbah gitu. Makan datang. Malam-malam lagi orang pada tidur-tidur gitu. Makan tuh, datang lagi Prita bangun, tapi sabar banget sih Prita itu sampai dilayani, makan, dipijitin gitu. Ini rambut saya banyak kutunya, dikeramasin, wah diserit dan dikeramasin dan seterusnya. Pokoknya aneh-aneh permintaannya itu, tapi tidak melanggar ini ya, tidak melanggar semua hal yang tidak senonoh gitu, enggak. Pokoknya masih sesuatu yang sebenarnya lumrah, cuma di jam-jam yang aneh, permintaan yang aneh itu, enggak minta tiba-tiba saya minta dianterin pakai jet pribadi, enggak, itu enggak sampai segitu. Cuma ya hal-hal yang sederhana, tapi hal-hal sederhana itu kadang susah ya untuk diterapkan dengan ikhlas gitu ya, kadang walaupun punya banyak duit, kalau misalnya saya minta 10.000, tiba-tiba ada orang kayak gitu, Anda siapa tiba-tiba minta 10.000, kerja dulu. Kadang-kadang begitu. Ada yang minta di pinggir jalan, minta Pak gitu, kadang nggak dikasih juga. Pinjem Pak, itu nggak dikasih juga. Nah, hal-hal sederhana itu sebenarnya yang diminta oleh Resi Durwasa. Nah, terus kemudian si Resi Durwasa ini karena melihat keteguhan hati Kunti ya, Prita, dan kok bocah ini kok sabar banget ngeladenin saya gitu, ngelayanin saya gitu. Terus ditanya, Dek, Prita sini. Ya Mbah, kamu ini sebenarnya ngelayani saya ada maunya kan? Duh, enggak Mbah. Alah, ngaku aja itu. Kamu pengen minta sesuatu dari saya kan? Kamu tahu kan kalau saya punya mantra pengasihan gitu. Waduh, saya baru tahu itu Mbah. Ngolah, nggak usah sok bloon. Loh, beneran Mbah itu. Waktu itu Prita umurnya masih berapa ya? Enak ya, masih anak-anak itulah. Masih anggap aja 14 tahun atau 15 tahun gitu deh ya. Masih kecil gitu. Masih bocah. Nah, olah ngaku aja, enggak Mbah, saya nggak tahu ya, saya cuma nurutin ini aja perintah dari papa saya gitu. Kunti Boja itu papa angkatnya.
nurutin perintah papa saya gitu untuk ngeladenin Mbah Durwasa gitu. Ya sudah, saya lakukan dengan ya apa adanya gitu. Walaupun ya kadang saya kalau lagi enak-enak tidur terus si Mbah minta makan, ya saya geragapan juga gitu. Nasinya kadang belum diliwat gitu, saya ngeliwat dulu gitu. Kalau tiba-tiba sekarang ya saya harus ke warung gitu, ya nurut aja. Oh ya gitu ya, boleh gitu. Jadi beneran kamu ikhlas ngeladenin saya? Serius Mbah, saya belajar untuk ikhlas. Saya nggak tahu ini ikhlas apa nggak, tapi saya belajar untuk ikhlas, untuk sabar. Ya kalau gerundel ada Mbah. Oh jadi kamu gerundel? Ya terus terang. Ya si Prita itu jujur ya. Kalau misalnya sebenarnya tuh ya masih ucek-ucek, baru bangun, masih capek gitu. Kadang ini kok minta aneh-aneh gitu, jam segini gitu. Ya diterus terangkan kepada si Resi Durwasa itu. Resi Durwasa ketawa gitu. Wah, aku baru ketemu sama orang polos kayak kamu dan jujur banget. Wah, makasih Mbah kalau dibilang jujur ya. Saya kayaknya nggak jujur-jujur amat. Saya pernah ngambil lollipop di sana karena nggak boleh sama papa itu. Wow, kamu bandel juga ya? Iya, ya kadang Mbah gitu. Ya pengennya sih nggak bandel gitu. Oh ya ya, nih saya mau pulang gitu ya. Papamu kayaknya lagi dinas. Iya Mbah, lagi dinas ini, lagi di kantor. Ini saya mau pulang dan saya mohon terima kasih banget, saya ucapkan terima kasih banget ya sama kamu karena kamu udah ngeladenin saya. Waktu itu melunak itu, Resi Durwasa nggak kayak perangai biasanya yang sewot-sewot itu, enggak. Nggih Mbah gitu. Mau dianterin nggak nggak usah gitu. Saya sendiri aja, itu murid-murid saya yang nggak terlalu pinter juga masih di luar gitu, nungguin saya gitu. Mau ngelanjutin perjalanan lagi nih, saya mau ngembara ke Cirebon. Oh siap Mbah gitu. Terus, nah ini saya mau kasih hadiah ke kamu. Waduh nggak usah Mbah, udah kamu nggak usah sok-sokan nih, saya kasih ajian ya. Saya bisikin ke kamu, ajian ini kamu kalau ucapkan ini maka dewa-dewa akan datang. Tergantung kamu sedang batin dewa siapa, nanti dewa itu akan datang di hadapan kamu dan akan ya kamu dapat sesuatu dari dia deh gitu pokoknya. Dan nggak bisa nolak gitu, dewanya pasti nurut sama kamu gitu, dan akan ngeladenin kamu. Wah kok ngeri banget Mbah gitu, ininya kadonya udah tak kasih, kalau nggak tak kasih kamu malah tak kutuk loh. Oh jangan Mbah, jangan. Nah ya udah sini tak bisikin. Nah terus hari itu juga si Prita diajarin sebuah mantra yang sangat wingit, yaitu kemat mega-mega ya, untuk didapatkan dari Resi Durwasa itu. Sebuah ajian yang sangat wow ya, spektakuler diberikan. Terus Resi Durwasa pergi. Melanjutkan ceritanya nanti ketemu sama Alex Suhendra, nanti dia akan menceritakan kisahnya dan saya akan ceritakan kisahnya Resi Durwasa. Oke, cabut Resi Durwasa kabur. Nah pada suatu hari si Prita ini alias Kunti muda ini penasaran dengan ajian itu, dengan rapal mantra itu, dengan hadiah kado dari Resi Durwasa itu. Kemudian dia rapalkan mantranya di sore hari waktu sinar matahari mau angslup ya. Angslup itu mau tenggelam ya. Mau tenggelam. Dia penasaran, oh enggak sih itu mantranya cuma sepele aja itu. Kemudian diucapkanlah, dirapalkanlah sambil menatap matahari. Dia tidak membayangkan siapa-siapa, dewa siapa-siapa, dia cuma menatap matahari aja, matahari yang mau tenggelam itu. Dan diucapkan mantra itu. Waktu diucapkan mantra itu, mak jenganggi gitu ya, di depan dia itu langsung celorot gitu, seonggok cahaya yang sangat menyilaukan dan berbentuk sosok kayak sosok manusia, tapi beda gitu. Dan dia bilang, kamu manggil saya mau apa gitu. Duh, dreg-deg gitu kan si Prita. Duh, Anda siapa? Saya Surya itu, yang menguasai cahaya itu, menguasai matahari. Waduh gitu. Nah gini ya dek ya, nggak usah waduh, ini karena kamu sudah ada memanggil saya harus ngasih sesuatu ke kamu gitu. Waduh saya nggak minta apa-apa, udah tak kasih sesuatu. Kamu akan hamil. Loh kok saya nggak minta hamil dikasih hamil gitu. Udah kamu akan hamil, udah ya saya pergi, cabut cus. Betara Surya karena itu matahari mau tenggelam ya dia cabut gitu, nggak ngucapin selamat tinggal, nggak ngucapin apa-apa, nggak ngasih keterangan ini anak nanti gimana. Tiba-tiba Kunti hamil ya, Prita hamil. Nah Prita hamil tuh, nah waktu hamil dia bingung kan,
kandungan itu kan nggak bisa ditutupi ya. Prita ditanya, kok kamu tambah gemuk sekarang nak, itu kata Kunti Boja. Iya ini pak, saya lagi senang makan aja itu. Tapi kan nggak bisa dibohongin ya, badan sama perutnya membuncit itu. Terus ketahuan sama Kunti Boja, loh kamu tuh hamil, suamimu siapa itu? Nggak ada pak. Lu nggak mungkin, kamu jangan bikin malu keluarga sini dong. Enggak pak, beneran pak gitu. Wah itu bingung, anak raja ya, anak bangsawan ya, walaupun anak angkat ya, tapi kan hitungannya Surasena sama Kunti Boja itu ayah angkatnya Prita ini kan sepupuan ya, dan deket banget ya. Itu ya bingung, kelabakan. Terus akhirnya si Kunti menceritakan tentang hadiah dari Resi Durwasa dan pertemuannya dengan Surya. Ya percaya gitu, percaya. Terus karena bingung, karena anak raja dan gak ada suaminya gitu, tiba-tiba hamil, Kunti diberikan solusi bahwa bayi itu akan dihanyutkan di sebuah sungai ya, sebuah sungai. Kelak anak itu akan ditemukan oleh Adirata ya, dan diberi nama Radea karena waktu ditemukan itu dia bercahaya ya, bercahaya dan lengkap ya, dapat anting-anting sakti juga, dapat baju zirah yang kuat. Jadi dan dia Radea adalah Karna ya, kelak akan bernama Karna. Nah, itu cerita pertama Kunti dengan mantra pengasihan itu. Kemudian Kunti dilamar ya, nikah dengan Pandu. Seperti yang teman-teman tahu di cerita pewayangan, bagi yang menyimak pewayangan akan menikah dengan Pandu. Nah, tentang dengan Pandu ini, Pandu dapat kutukan ya dari Resi Kindamana karena berburu dan menancapkan anak panahnya ke 2 ekor menjangan yang sedang kawin ya. Dan ternyata menjangan itu atau kijang itu adalah jelmaan dari Resi Kindamana dan istrinya. Tapi saya punya informasi yang lumayan valid dari seseorang bahwa Pandu itu kutukannya agak berbeda dan ada sesuatu yang misterius yang diceritakan oleh sumber yang terpercaya itu. Nanti ya saya akan ceritakan siapa sumber terpercaya itu yang cukup terpercaya ya, saya nggak terlalu percaya sih sebenarnya, tapi cukup terpercaya dan menggelitik gitu ya idenya tentang Pandu dan kutukannya dan kematian Madrim juga. Nanti deh kapan ya, insya Allah saya janji lagi. Oke ya. Terus kemudian setelah menikah dengan Pandu itu kan kena kutukan bahwa dia tidak bisa melakukan hubungan seksual, karena ketika dia melakukan hubungan seksual menyentuh istrinya dia akan mati. Kutukannya seperti itu ya, kutukannya seperti itu. Tapi dari sumber yang terpercaya ini nanti beda lagi ya, tapi nanti itu di Pandu. Saya lanjutkan lagi. Nah, akhirnya karena untuk meneruskan garis keturunannya, karena dia adalah seorang raja, harus punya pengganti, harus punya putra mahkota. Pandu kan mau nggak mau minta Kunti untuk merapalkan mantra itu. Waktu itu Kunti akhirnya bercerita bahwa dia punya rapal mantra itu ya, mantra sakti dari Resi Durwasa. Dan Kunti memohon ya, anak pertama itu memohon kepada Dewa Dharma ya, Betara Dharma, dan lahirlah nanti Yudhistira. Memohon kedatangan bayu, lahirlah anak Bima. Memohon kedatangan Indra dan lahirlah Arjuna. Dan kemudian istri kedua Pandu yaitu Madrim, karena rapal mantra itu hanya boleh diucap. Oh ya saya lupa, Resi Durwasa bilang kepada Prita atau Kunti ini bahwa mantra pengasihan ini hanya bisa diucapkan sebanyak 5 kali ya. Yang pertama Kunti sudah minta untuk Surya, dan secara tidak sengaja ya itu coba-coba. 1, lahirlah Karna, terus kemudian Dharma datang Yudhistira, lahir Yudhistira. Minta kedatangan bayu, lahirlah Bima. Minta kedatangan Indra, lahirlah Arjuna. Nah tinggal 1 lagi, dan dia si Madrim tuh bilang, "Mbok Kak, aku Mbak Yu gitu, aku juga pengen punya anak gitu." Ya udah tak ajarin. Nah sama Kunti diajarin, tapi ini cuman sekali aja ya gitu. Nah pas dipanggil itu adalah yang datang si Aswin ya, dewa kembar, dan lahirlah Nakula dan Sadewa. Nah itu sebenarnya cerita garis besarnya. Jadi kalau bilang bahwa tahta Hastinapura itu diperebutkan oleh keluarga yang sah, itu sebenarnya sudah garisnya udah putus semua ya. Pandu nggak punya keturunan,
Destarasta walaupun punya keturunan Duryudana dan Kurawa yang 100 orang itu sebenarnya juga Destarasta dan Pandu itu ya bukan anak dari garis dari Dewa Brata atau Bhisma ya, karena Bhisma udah memutus kemaluannya sendiri, dia bersumpah tidak punya anak. Itu anaknya Abhyasa ya. Dan Abhyasa tidak ada sangkut pautnya dengan ini ya, dia hanyalah penulis cerita Mahabharata yang dikembangkan kemudian jadi seperti ini dan dikembangkan lagi oleh banyak orang, oleh dalang-dalang, oleh para pujangga-pujangga kita jadi macam-macam. Jadi kalau perebutan itu sebenarnya pertempuran perang besar di Kurusetra, Baratayuda itu bukan perebutan kekuasaan lagi, bukan, tapi itu tentang sesuatu yang lebih besar dari itu, tentang kebenaran seperti itu. Semoga ya bisa menikmati cerita saya yang buru-buru karena saya nggak mau ini panjang-panjang, ini udah 20 menit ya lebih bergerak terus. Tentang Resi Durwasa juga saya akan bikin gambarnya sendiri dan akan menceritakan cerita yang sangat panjang dan menarik menurut saya. Baik, ini saya gambar Kunti. Seharusnya sih saya pengennya itu gambar Kala, karena saya janji waktu di Wayang Gendeng Permoni itu saya mau menceritakan Kala. Tapi kemarin udah Jarasanda, wayang yang wujudnya juga raksasa walaupun tubuhnya itu manusia ya. Jadi kalau bikin Kala yang raksasa lagi kayaknya nggak ini ya, nggak variatif ya. Pengen wayang yang alusan lah ya, wayang perempuan juga. Nih saya kasih Kunti gitu. Begitulah cerita Prita ya, yang mendapatkan mantra pengasihan dari Resi Durwasa dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, yang sudah subscribe, dan yang baru saja mau subscribe silahkan di subscribe biar saya semakin semangat gambar dan berceritanya. Ini apa adanya ya, ala kadarnya. Saya bukan seorang pencerita yang baik. Gambar saya juga ya biasa-biasa aja ya. Ini nggak pakai blog pakai apa, silahkan baca di deskripsi, itu panjang banget bagaimana proses saya menggambar sehingga jadinya seperti ini. Terima kasih banyak, semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan Anda, diberikan kelimpahan rezeki, dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, juga keselamatan dunia dan akhirat. Saya Alex Suhendra, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.